Ternyata Presiden pertama Indonesia, Soekarno, itu pernah bekerja sebagai juru tulis di stasiun Surabaya Gubeng loh. Halo Rek, kembali lagi di YouTube Love Surabaya. Sekarang ada openingnya. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang jalur transportasi darat, yaitu jalan pos besar. Nah, di era Belanda, perkembangan dari penggunaan jalur darat ini adalah jalur kereta api. Selama masa kolonial, pembangunan jalur kereta api didorong oleh kepentingan ekonomi Belanda, seperti pengangkutan hasil-hasil pertanian dan mineral dari daerah-daerah produksi ke pelabuhan-pelabuhan utama. Jalur kereta api ini dimaksudkan untuk mempercepat dan membuat pengiriman lebih efisien, dan tidak hanya pengiriman barang saja, namun mobilitas administratif, militer, dan perjalanan para pejabat kolonial. Tidak banyak orang yang tahu kalau ujung rel di kota Surabaya itu ada di Stasiun Semut atau Surabaya Kota. Karena sekarang keberangkatan lebih banyak dialihkan ke Stasiun Surabaya Gubeng ataupun Stasiun Surabaya Pasar Turi. Pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan kereta api melalui perusahaan kereta api Staatssporswagen, atau yang disingkat dengan SS, pada tahun 1875. Jalur yang pertama kali dibangun oleh SS adalah jalur Surabaya, Pasuruan, Malang, atau lebih dikenal juga dengan lintas Oosterlinen atau lintas timur. Dan salah satu stasiun tertua di kota Surabaya, dikenal sekarang dengan sebutan Stasiun Surabaya Kota atau Semut, dibuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 1878. Bersamaan dengan peresmian jalur kereta api Surabaya Pasuruan sepanjang 63 km. Dan tahukah kalian, sampai saat ini, stasiun Surabaya Kota itu masih menggunakan bangunan Belanda yang sama. Dan yang unik adalah, jalur 1 atau peron 1 itu dibuat sangat luas, karena ternyata stasiun Surabaya Kota diperuntukkan hanya untuk orang-orang kaya Belanda saja. Makanya kita bisa lihat dari interior yang jauh lebih luas daripada stasiun-stasiun yang biasanya kita gunakan di saat ini. Selanjutnya, salah satu stasiun tua yang ada di kota Surabaya adalah Stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun yang dimiliki oleh Staatssporswagen ini diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878 sebagai bagian dari pembangunan proyek Surabaya Pasuruan. Tahukah kalian, ternyata Presiden pertama Indonesia, Soekarno, itu pernah bekerja sebagai juru tulis di Stasiun Surabaya Gubeng loh, pada saat ia mencari dana untuk kuliah di Technische Hogeschool Bandung atau ITB. Stasiun Surabaya Gubeng sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu Surabaya Lama dan Stasiun Surabaya Gubeng Baru. Yang kita highlight di sini adalah Stasiun Surabaya Gubeng Lama. Begitu teman-teman masuk ke dalam lobi, itu sudah disuguhkan dengan bentuk arsitektur atap-atap tinggi yang khas bangunan Belanda. Nah, setelah teman-teman check-in atau masuk ke dalam pinggir rel, ternyata di sini kita juga bisa menemukan beberapa peninggalan-peninggalan masa lalu, seperti lonceng yang ternyata sudah ada dari zaman Belanda. Dan bahkan kalau kita lihat di detail atasnya itu ada beberapa tulisan-tulisan dari zaman Belanda. Bagian atap-atap tinggi ini juga masih dihiasi dengan lampu-lampu dan juga fasad-fasad bangunan yang masih menggunakan besi-besi lama. Di salah satu tiangnya kita bisa menemukan tulisan Belanda kapan tiang ini didirikan. Nah, kalau teman-teman penasaran tentang sejarah proyek kereta api yang terutama di kota Surabaya, ada satu tempat yang wajib banget kalian datangi. Cuman tempat ini tidak terbuka untuk umum ya, dan biasanya dibuka di hari-hari tertentu atau hari peringatan yang terkait dengan kereta api. Balai Yasa Surabaya Gubeng namanya. Di lokasi ini teman-teman bisa menemukan banyak sekali hal-hal menarik yang terkait dengan sejarah. Seperti jalur rel yang masih dengan tulisan-tulisan, bahkan ada tulisan kota Liverpoolnya di situ. Ada tram lama yang sekarang lebih digunakan untuk menarik gerbong-gerbong tua, dan juga beberapa arsitektur bangunan, karena memang Balai Yasa sudah digunakan dari zaman Belanda sebagai tempat untuk merenovasi kereta-kereta api tempo dulu. Nah, karena kereta api sudah jauh dikenal di zaman Belanda, berikut juga bangunan-bangunan yang masih menggunakan arsitektur Belanda, orang-orang tua zaman dulu, sampai sekarang sih, masih menyebut kereta api dengan sebutan sepur. Nah, kira-kira kalian tahu sepur itu diambil dari bahasa apa? Jangan lupa di follow, like, dan juga subscribe channel Love Surabaya. Nantikan jalan-jalan kita selanjutnya.